Misalnya the last minute harus memajukan Anies AHY, PKS nggak keberatan? Saya kira pada akhirnya nggak keberatan karena kan bicara realitas tadi. Oke, kan tadi kita ya. bicara namanya tidak muncul apa yang diusulkan oleh PKS. Oke. Dan itu mekanisme itu disepakati survei itu. Salah satu kan? Oh, salah satu indikator ya. Kenapa kita misalnya Anies muncul di rekomendasi itu kan? Karena dia masuk dalam 3 besar kan. Nah, kalau Anies misalnya hebat, populer tapi tidak ada dalam survei ya nggak mungkin juga dia masuk. Oke. Abang yakin pemilu itu sudah jurdil? Nggak yakin saya. Nggak yakin. Jangan-jangan Abang yakin bahwa ini mohon maaf ya, state aparatus itu netral? Tidak yakin? Nggak yakin. Nggak yakin sih. Dan itu kan bisa berpengaruh besar terhadap proses menang tidaknya seseorang. Iya, itu yang kita khawatirkan sebenarnya di situ kan. Orang melihat Amerika aja masih bisa curang kan gitu. Iya. Apalagi kita, itu kan digunakan sebagai justifikasi, bukan untuk justru memperbaiki. Kalau Amerika curang ya kita jangan curang lah. Nah, jadi saya khawatir ini yang mati bisa lebih banyak nanti. Dalam misalnya the last minute ya kan, harus memajukan Anies AHY. PKS nggak keberatan? Saya kira pada akhirnya nggak keberatan karena kan bicara realitas tadi. Oke, kan tadi kita ya. bicara namanya tidak muncul apa yang diusulkan oleh PKS. Oke. Dan itu mekanisme itu disepakati survei itu. Salah satu kan? Oh, salah satu indikator ya. Kenapa kita misalnya Anies muncul di rekomendasi itu kan? Karena dia masuk dalam 3 besar kan. Kalau Anies misalnya hebat, populer tapi tidak ada dalam survei ya nggak mungkin juga dia masuk gitu. Jadi bisa dibilang bahwa Demokrat dan PKS ini nggak akan lari. Saya kira nggak lari lah. Nggak lari ya. Soalnya orang khawatir kan, tiba-tiba KIB menawarkan AHY sebagai wakilnya Ganjar misalnya. Kan politik kan bisa aja tiba-tiba the last minute. Wah ini, tapi yakin nggak lari? Ini begini Pak Refli, ini kan sekarang ada juga kesan asal jangan Anies kan gitu. Oke. Itu satu. Iya. Kedua, calon-calon presiden yang maju, kalau Anies nggak maju dia merasa happy. Iya. Lawannya gampang nih. Iya. Kan gitu. Prabowo misalnya lawan Ganjar. Iya. Itu kan soliditas suaranya masih terpecah-pecah tuh. Iya. Apalagi Puan maju misalnya. Iya. Semakin melebar lagi kan, semakin terbagi-bagi lagi suara. Yeah. Kalau Anies ini kan relatif solid, gitu loh, solid. Nah saya takut kalau Anies tidak menjadi calon presiden, ini golputnya tinggi sekali. Oke. Bahaya. Kalau saya lihat dari semua survei ya, survei yang dari lembaga-lembaga yang kadang-kadang diklaim sebagai so-called kredibel ya, walaupun saya nggak percaya juga sebenarnya kredibel apa enggak. Tapi paling tidak Anies itu nggak pernah nomor 1. Dia paling 3 besar. Jadi nomor 1-nya itu bergantian antara Ganjar, Prabowo sama Prabowo. Bahkan ada seorang surveyor di sini bilang 6 bulan terakhir katanya 6 bulan terakhir itu ketika dia ngomong 2 bulan yang lalu itu sudah distribusinya udah kurang lebih yang selalu nomor 1 Ganjar katanya. Ya sampai hari ini selalu Ganjar nomor 1 kan? Iya. Anies nggak pernah nomor 2 juga. Nomor 3. Nomor 3. Nah, kita nggak tahu nih survei ini, ya kayak Pak Refli bilang tadi, ini siapa? Kan declare siapa yang bayar sih survei ini? Kan survei ini sekali survei aja bangsa 300 sampai 1 miliar saya kira ya. Nah kalau 10 kali survei 10 miliar. Mereka kan nggak mungkin membuat survei ini gratis. Nah Pak, yang kita sayangkan kalau survei. Dan yang jelas tukang survei sekarang kaya-kaya semua. Yang kita tampilannya udah luar biasa semua. Luar biasa. Katanya ada yang punya rumah di Beverly Hills di mana-mana kan. Jadi serem kita ya. Serem.
oleh karena itu kalau saya sebenarnya sekali-sekali kita terobos calon presiden kita nggak usah pakai survei. Oke. Ya kan? SBY dulu kan 2004. Itu saya kira kan tidak berangkat dari survei. Iya. Ya adalah bahasa-bahasa dia dapat sekian gitu ya. Iya. Tetapi siapa yang menyangka dia didukung oleh partai-partai kecil, kemudian dia bisa menang. Lalu 2009 SBY nggak peduli tuh sama survei-survei. Ya, walaupun surveinya memang memenangkan dia, tapi dia nggak peduli. Nggak peduli. Termasuk dia nggak peduli pilih wakilnya. Itu yang saya maksud. Iya. Biasa kan orang biarpun surveinya tinggi, tapi berupaya memilih orang juga wakil presiden ini bisa mendukung dia ke atas kan. Iya. Tokoh partai, ketua umum. Nggak ada tuh Budiono, kita juga kaget. Oke. Anies menyebut tiga syarat ya untuk wapres itu yang saya baca. Satu, membantu kemenangan, tentu ya, karena dia sendiri mungkin kalau di head to head atau katakanlah ditandingkan dengan Ganjar dan Prabowo ya 50-50 lah ya kan. Karena itu dia butuhkan orang yang bisa mendongkrak elektabilitas pasangannya. Dia bilang begitu. Yang kedua, menstabilkan partai. Dalam tanda kutip nih, menstabilkan partai. Maksudnya biar partai ini enggak pada ribut gitu kan. Nah, karena itu harus sosok yang representatif. Yang ketiga adalah the last but not least, ya bantu pemerintahan. Jangan kayak presiden dari negara yang mana itu. Yang wakil presidennya nggak berfungsi, kira-kira begitu ya. Ya, menterinya juga tiap hari diminta di reshuffle kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dari semua itu kan ada satu aspek. Kalau misalnya AHY dipasangkan ke Anies, nanti tahun 2009 AHY udah mikir jadi presiden dia. Artinya nanti baru 2 tahun jalan, 3 tahun jalan sudah mulai saling gergaji. Itu gimana untuk menjaga komitmen itu? Enggak lah ya. Satu, usianya juga masih muda. Kedua kalau kita lihat kemampuan ya. Saya melihat kok kemampuan kepemimpinan ya, leadership itu Anies kan lebih matang. Kedua, konseptualisasinya lebih komprehensif. Ya. Nah, saya kira AHY paham lah soal ini. Kalau kita khawatirnya ke situ, saya kira enggak. Jadi untuk AHY berpikirlah husnul khotimah ya. Jadi husnul khotimah itu dalam politik itu adalah 2 kali jadi wapres dan 2 kali jadi presiden. Itu kan luar biasa. Jadi dia bisa 2 kali wapres, 2 kali presiden, dan dengan usia yang masih cukup. Kelahiran tahun 78 kan dia AHY ya. Jadi kelahiran 78, tahun 2024 baru 46 tahun. Iya. Jadi pada pemilihan 2029 baru 51 tahun. Masih muda sekali. 51 tahun, kemudian 56 tahun nyalon presiden, ya kan? Masih muda. Ya kayak usia Anies. Ya mungkin lebih tua sedikit lah. Anies sekarang tahun 69, lahirnya 53. Tapi jangan lupa kita kan ngitungnya di 2024 kan? Jadi 55 juga dia nanti. Jadi kurang lebih sama lah sama Anies, kondisi Anies saat ini. Jadi itu nasihat untuk AHY-nya ya, biar tidak gontok-gontokan. Kita bicara lawan. Dan selain lawan itu ada 2 hal yang juga sangat perlu perhatian. Soal pemilu yang, abang yakin pemilu itu sudah jurdil? Gak yakin saya. Gak yakin. Jangan-jangan abang yakin bahwa ini mohon maaf ya, state aparatus itu netral? Tidak yakin? Nggak yakin. Nggak yakin saya. Dan itu kan bisa berpengaruh besar terhadap proses menang tidaknya seseorang. Iya, itu yang kita khawatirkan sebenarnya di situ kan, bahwa apalagi orang melihat Amerika aja masih bisa curang kan gitu. Iya. Apalagi kita, itu kan digunakan sebagai justifikasi, kan? Bukan untuk justru memperbaiki. Kalau Amerika curang ya kita jangan curang lah, kan gitu. Nah jadi saya khawatir ini yang mati bisa lebih banyak nanti. Dari yang dulu kan ratusan tuh. 800 kalau tidak salah. Yang TPS itu kan. Karena kata dokter nggak ada orang namanya kelelahan itu nggak mati. Kelelahan itu orang istirahat tidur sendiri. Tapi kalau kelelahan mati itu ya 1-2 ada lah, tapi sampai 800 ya orang bingung kan. Ya itu dimatikan.
Tapi siapa yang melakukan itu kan sampai sekarang Wallahu a'lam. wallahu alam. Karena tidak ada investigasi kan. Ya, tidak ketahuan siapa yang mematikan mereka. Lalu